Selamat datang di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Opening sendiri, tagline sendiri. Udah biasa, karena hari ini saya pengen ngasih tahu ke Healthy Friends ya. Kalau sebenarnya saya kayaknya ada rasa nih sama Dekik. Kayak kalau ngerayu cewek itu lagunya apa? Gugur bunga, gugur. Kasih lagu yang kalau ada lagunya Ran itu loh. Sewu kutok, itu lagu desa. Mana sih Dekiki nih? Entah pada pandangan yang Masih, Beng? Wah, kurang ajar. Masih, Beng? Woi, Beng? Masih. Gua kira aku kucing. Mau Cari-cariin. dong. Kalau aku jadi kucing, aku mau dong dimandiin. Bentar. Kita Kayak bikin kayak apa bentuknya Dokter ya, Bilang edisi. Inilah. Edisi Dekiki. apa? Aku tuh dari tadi nyariin loh. Kenapa? Aku mau ngerayu lagi. Kamu kangen sama aku? Aku mau mau ngerayu tapi lupa bahan, bentar. Aduh. Kamu tahu nggak apa? Nggak tahu. So, sabar. Oh iya. Nggak suka, aku suka yang cepet. Lama. Ya enak yang lama toh. Aku suka yang cepet. Aku biasa pakai obat loh. Udah tua ya? Oh. Keceplosan. Aku tuh pengen nanya sesuatu sama kamu. Apa sih? Apa ya tadi? Kenapa? Ngomong, kenapa? Aku sama kamu tuh bagaikan kuku. Oh iya? Wey, Kok malah aku ya? Lama. Terus? Hah? Aku lupa. Soalnya sabar. gini loh. Kita kan sudah lama nih kenal. Walah, baru berapa episode ya? Kenalnya begitu. Iya. Ya, siapa tahu Dekiki butuh pasangan hidup. Kirain butuh bersih-bersih di rumah, butuh. Kamu tuh loh, kamu malah jatuhin martabat. Kata ibu kamu Ya, bisa enggak. nyapu, ngepel, lumayan. Yuk, aku butuh. Kamu nyuruh aku jadi babu. Enggak. Jangan. Masa sih kamu nggak tertarik tipe-tipe kayak aku gini? Enggak. Kamu ceritanya kamu nggak suka aku. Tuh loh dibaca. Kayak cepet. Aku nggak suka. Kenapa? Karena hidung kamu pesek, aku pesek. Oh, kamu Kita nggak butuh yang jodoh. kamu butuh yang mancung. Iya. Kamu tahu nggak Bagi keturunan. gigiku kan mancung alias merongos. Bingung. Masa sih kamu tetap nggak suka? Jangan lihat dari fisik dong. Maaf mas. Kita Lihat temenan dari aja dompet deh. dong. Nggak ada apa-apanya nih. Cashless loh. Aku tuh cashless orangnya. Kartu kredit, ATM. Kosong. Nggak mau kita temenan aja. Nggak suka yang pesek-pesek. Hidung aku udah pesek guys. Lagunya apa lagu ya temenan? Ratu. Aku punya teman. Teman sepermainan. Dia Kok jadi aku yang itu suaranya? besok Udah, kita temenan aja. ditambahin kasih koplo-koplo, cocok. Jangan, ntar aku naik teratak. Bahaya. Wah gila sih. Jangan. Wah gila. Tontonan nasional naik teratak. Iya. Reaching. Ini loh thunder vendor keren teratak. Nggak apa-apa. Acara 17. Nggak apa-apa. Nggak Iya. tahu. Apa? Aku itu Ayo kasih bang. Ini kapan masuknya Yus? Yuk masuk Yus. dokter. Atau gini deh, kalau misalnya aku kurang mancung, kira-kira kamu punya solusi nggak? Dokter. Aku digodain. Kamu kayak nama jalan di Jogja. Godain. Dokter, aku digodain. Mas Ibeng, kemarin udah godain, gue biarin. Ya. Kemarinnya lagi telepon minta datang duluan ke klinik, gue biarin.
Sampai ini belum berhasil juga. Terima nasib dong Mas Ibeng. Kamu Udah nggak biarin, bisa. tadi Dek Kiki katanya mau minta makan, aku bayarin. Oh gitu. Mau minta ke... Aku bayarin. Sekarang bablas deh, bablas. Iya. Terusin Mau aja. kita bablas? Gimana nih? Mau. Mas Ibeng tuh beneran suka, mau nggak Mas Ibeng? Iya, tolonglah dipertimbangkan. Dia udah Dokter, telepon terus. dokter kan tahu aku cita-cita pengen sama bule dokter, Oh, hidungnya nggak bisa. mancung. Kalau gua mancungin mau? Kalau dimancungin mau nggak? Tetap nggak mau. Mau nggak kalau gua mancungin? Mohon Kayak maaf. apa ya bentuknya ya? Gue juga bingung sih nggak mau. Takutnya ntar habis bahan gua. Nggak bisa pakai tulang Coba deh kayaknya, nggak dibikinin bisa. mancung deh dok, kayak apa Tuh, dok? masih ada waktu Mas, kita Iya, ngobrol coba dulu lihat aja. dulu. Masih ada waktu, nanti lo usaha lagi. Ya. Nabung Oke. yang banyak biar bisa operasi. Kalau operasi sama gue bisa kredit, kalau Ya. sama Tompi cash. Lo pilih aja. Ini kayaknya aku yang mau deh. Demi cinta lo diterima ntar. Oh, gitu? Iya. Oh, wes. Pikirin dulu deh, atau mungkin nanti gue ini kali ya, gue teleponin ya. Dokter Tompi kali ya, biar lo Haruslah. bisa tahu. Iya kan, demi Berapa sih bayarin dokter Tompi? Iya kan, coba gue telepon, coba deh. Kalau ada pasien online kayak biasanya ya, Iya. nanti kabarin ya. Gue mau hitung-hitungan budget sama Mas Iya. Ibeng. Oke. Demi dia bisa diterima Coba cintanya. dibikin seganteng mungkin dok. Kalau gue nggak mampu, gue ke Tompi deh. Gue minta tolong deh. Dan sini gue telepon deh Tompi deh. Oke. Man, bantu doa ya, biar Mas Ibeng diterima sama pasien gue yang paling cantik ini. Kita akan operasi abis ini. Ya, Gua ya, akan ya. telepon Tompi abis ini. Dek Kiki pamit ke front office, pamit dulu. Ya kan udah. Ya, Ngusir. ini itu baca. Ngusir. Jangan ngusir, Buruan. gimana lu ntar diterima cintanya kalau lu ngusir-ngusir gitu. Enggak, gini Ayo. loh Dek Kiki, coba tolong dipertimbangkan. Ini tadi aku baru alusnya loh ya. Aku biasanya nembaknya nanti mainnya kasar soalnya. Deh, Tolong cepet yuk. Oh, malah aku yang nafsu ya. Jangan ya. Iya, iya, iya. Ngurusin pasien online ya. Oke deh dok, Soal- aku sana dulu Ini ya. soalnya gimmick ya, kalau beneran aku mau. Aduh. Ih lari ah. Ih. Hai healthy friends. Apa kabar? Apa kabar? Semoga sehat selalu, yang sakit diangkat penyakitnya ya. Yang sehat terus bahagia. Sehat terus bahagia bener ya. Tadi Mas tapi nggak galau kan lo karena hidungnya ditolak sama Kiki? Saya sih selalu orangnya gampang nerima. Oh gampang nerima. Tapi Cuman- gue bantuin lo usaha. Siap. Pokoknya healthy friends habis ini kita mau telepon Dokter Tompi ya. Siapa tahu ada masih bisa lah Diusahain ya? Diusahain lah Oke. hidung ini sama Mas Tompi. Karena aku juga penasaran kira-kira yang bisa di bedah plastik itu apa aja gitu. Oh, Soalnya iya, aku iya, banyak, iya. ini mumpung lagi ada budget gitu. Apa karena tas Ember. plastik masukin ke hidung lo ya kan? Iya. Atau plastik yang mana dimasukin ke Iya. hidung sama Mas Ibeng? Banyak yang habis pengen ini? tak rubah soalnya. Oh oke. Mm-mm. Nasib juga mau dirubah ya? Nah itu dia. Baiklah healthy friends jangan kemana tetap di dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Kita kembali lagi di Dokter Bilang Senang-senang pasti sehat. Cuman emang Nih. harus kamu kasih solusi nih. Oh Kalau harus enggak, banget. Kalau enggak ada Harus perpecahan. banget. Masa kayak gini muka kurang ganteng loh. Suruh masukin plastik kan? Iya, Mas. Jadi sebenarnya ini juga harus dibahas banget karena yang penting adalah healthy friends tuh harus tahu jangan sampai jadi malah jadi salah. Iya. Mau operasi malah ke salon. Mm-mm. Mau di mancung malah jadi infeksi karena benangnya Iya. kemana-mana. Nah ini mesti banget dibahas. Sejauh apa sih alami sehatnya kalau payudaranya mau ditambah, bokongnya atau Mau hidungnya. dimancungin. Ya. Udah gue kasih senior gue yang paling ahli, yang paling favorit untuk langsung bahas buat healthy friends. Oke. Kita udah terhubung dengan Hai Dr. Dokter Tompi. Selamat sore. 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 Ceritanya sore Gimana? tontonannya malam dok soalnya. Mas Dok, ini aku Ya. ganggu nih karena banyak yang mesti kita bahas nih. Yes, silakan. Ternyata banyak yang ke teman-teman Mas Ibeng, Ya. ada yang pada habis dibener hidungnya, malah jadi miring, terus malah jadi infeksi. Jadi Iya. makanya pengen aku bahas sama Mas Tompi deh, biar langsung kejawab nih.
Kalau kita ngobrolin seputar bedah plastik gitu ya, operasi plastik tuh sebenarnya diapain sih secara general? Sebenarnya yang dikerjakan itu kan memodifikasi bentuk untuk mencapai bentuk, kita ngomong estetik ya, Ya, bedah ya, plastik ya. estetik ya. Ya. Jadi ada satu perlakuan untuk memodify bentuk untuk mencapai bentuk yang kita inginkan, Oke. gitu. Jadi orang datang belum tentu dengan suatu penyakit, gitu. Biasanya justru dengan orang sehat yang datang karena pengen memperbaiki tampilan. Gitu. Betul. Nah, pekerjaannya ini macam-macam, mulai dari menggunakan material buatan sampai yang paling benar sebenarnya, yang paling baik menurut saya adalah kalau bisa menggunakan dari badan sendiri. Oke. Nah, tapi kan jadi misalnya untuk hidung gitu, hidung Ya. bisa pakai tulang rawan iga atau bisa pakai tulang rawan septum atau Oke. tulang rawan telinga gitu. Ya. Nah, tapi kadang-kadang pada kondisi tertentu kita butuh bantuan material buatan nih, buat Oke. misalnya buat meninggikan di daerah dorsal. Kalau nggak mau pakai iga, ya cuma pakai tulang rawan kuping atau tulang rawan septum nggak cukup nih buat dorsalnya, buat batang hidungnya, sehingga Ya. diperlukan implan gitu. Ya. Nah, tapi apapun material yang digunakan, prinsipnya selalu patient safety dulu. Betul. Nah, di Indonesia ini kan sekarang yang jadi masalah sebenarnya banyak kesimpang siuran gitu di lapangan. Ya. Kadang-kadang bukan dokter ngerjain, Betul. ya, atau kadang-kadang benar dokter tapi mengerjakan yang bukan di bidangnya, itu juga Iya. masalah. Kliniknya yang abal-abal ya. Iya. Jadi emang saya rasa kita semua harus berbenah, harus disiplin, memegang teguh etika gitu. Jadi kerjakan yang sesuai dengan bidangnya gitu. Jangan hanya tergiur dengan duitnya doang. Gitu. Betul. Apalagi tuh biasanya jadi yang kayak murah, ada yang mahal gitu kan, Iya. Dok. Pasien-pasien Iya. sukanya kejarnya yang murah. Nah, biasanya gimana, Dok, kalau sampai udah ada yang sampai miring, infeksi, itu masih bisa diselamatkan nggak sih, Dok, sebenarnya kalau di bedah plastik? Nah, kita ngelihat derajat kerusakannya dulu. Kalau cuma sebatas miring, sebatas hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu masih sangat mungkin untuk dibenerin. Tapi kalau udah sampai kerusakan jaringan, sampai bolong, sampai hancur hidungnya, nah itu susah setengah mati sih. Bisa dibantu lebih baik, tapi belum tentu bisa sesempurna awal. Oke. Cuma Jadi memang dibantu harus aja hati-hati ya. banget gitu. Ya. Nah, harus hati-hati sekali. Yang udah-udah kan Dokter Tompi pasti punya pasien pengen benerin hidung, mancungin atau mungkin koreksi, terus mungkin payudara atau apa. Yang sebenarnya yang nggak boleh diubah itu ada nggak sih, Dok? Dia request pengen ngubah sesuatu tapi ternyata nggak boleh. Yang nggak boleh dirubah itu harga diri ya. Benar. Hampir semua artinya di organ tubuh kita bisa ya, bisa Kalau dilakukan kita bedah ngomongnya plastik estetik, ya. Dok, kalau kita ngomongnya estetik. Iya. Pada dasarnya semua ada prosedurnya, ya. Ya. Bahkan pada transgender sekalipun yang ingin ngerubah jenis kelamin pun secara prosedural ada. Ya. Tapi di Indonesia setahu saya ya prosedur transgender ini masih dilarang. Dilarang secara hukum ya. Ya. Jadi itu kenapa di sini mungkin tidak terlalu berkembang. Ada mungkin yang sempat ngerjain beberapa waktu dulu. Sekarang begitu sosialisasi aturannya udah diberlakukan, jadi banyak yang akhirnya pasien-pasien nggak bisa dikerjakan di sini, pada lari ke Thailand kan. Ya. Betul. Untuk yang memang mau transgender, tapi memang itu bukan prosedur easy, bukan prosedur mudah, dan tidak hanya proseduralnya tapi juga psikologisnya juga harus dimantepin dulu. Betul. Berhubungan sama culture juga. Bisa dibalikin. Oh gitu? Oh nggak bisa toh? Iya. Lah kalau Iya dia dong. insaf gimana? Jadi nggak ada kata hilaf ya, kalau udah ganti aja. Iya, ya, makanya harus konsulkan ke psikiatri beberapa kali untuk Memantapkan. supaya benar-benar mantap gitu. Aduh. Tapi kalau kita balik yang paling sering, Dok, pasti hidung dan payudara itu adalah case yang paling sering. Pasien tuh sukanya kalau kita ngomong operasi tuh satu jadi takut, jadi takutnya malah kenapa-kenapa. Padahal kan sebenarnya itu malah jadi safety kan, Dok. Nah kalau kayak misal hidung gitu, apa sih, Dok, yang benar-benar bisa jadi safety pasien tuh? Apakah bisa otomatis seperti biasa atau mungkin kalau ditonjok malah kenapa-kenapa? Nah mereka tuh suka takut yang kayak gitu-gitu, Dok. Gimana dokter menjelaskan nih biar itu adalah safety, Dok?
prosedur operasi hidung yang benar ya. Ya. Pada dasarnya tidak ada perubahan perlakuan. Oke. Jadi setelah proses penyembuhannya selesai, pasien boleh melakukan semuanya. Ya. Makan, tidur, mandi, aktivitas, mau jungkir balik, mau nyelam, mau terbang ke angkasa silakan aja. Mau jadi petinju silakan aja. Jadi tidak ada pantangan. Ya. Jadi saya rasa demikian juga hanya ini sering sih saya dengar ya, pasien datang cerita, dulu dok waktu habis di filler katanya saya nggak boleh kena matahari. Nah, tuh. Ya udah pindah Ramayana gitu. Habis dibenak katanya nggak boleh di facial hidungnya. Itu sih kalau ada yang ngomong begitu berarti yang ngomong begitu masih kurang ilmu pengetahuan. Oke. Jadi Ya. nggak ada urusannya. Nah tinggal sekarang bagaimana misal bagaimana menerapkan filler pada hidung. Ya. Boleh hidung filler kan itu. Ya. Nah kalau saya menjawabnya filler untuk hidung itu ada tempatnya ada tapinya, tapi tidak semerdeka maunya kita. Betul. Nggak boleh terlalu banyak, tidak filler untuk hidung itu tidak untuk meninggikan. Ya. Yang kedua tidak untuk ditumpuk. Ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak, yang kadang ntar malah jadi bulky, jadi gendut. Gitu. Jadi aneh bentuknya ya, nggak proporsional ya. Dan itu dia nggak bisa mengangkat tip juga. Ya. Filler tuh nggak bisa mengangkat. Nah, jadi idealnya filler pada hidung itu digunakan untuk meratakan. Kan kadang-kadang ada orang yang hidung kayak ada punuk ya. Ya. Kayak ada gejolak Ada dikit, punukannya, nah, biar ya. biar rata itu di filler, itu tempatnya. Itu emang sesuai tujuannya ya. Ya, jadi kalau ditaruh kebanyakan hati-hati. Nah, di sini banyak pembuluh darah, gede-gede Oh. pembuluh darahnya di dalam. Setuju. Kalau fillernya sampai masuk ke pembuluh darah ya, di sini dia ikut ngalir nih nyambung ke dalam struktur bola mata. Itu bisa buta. Tuh malah jadi efek samping ya, malah kemana. Bahkan kalau Iya. plastik malah lebih aman, efek sampingnya nggak ada justru ya. Enggak juga. Atau Bedah gimana? plastik pun ada efek sampingnya. Apa dok efek Apa, Dok? sampingnya dok? Ya misalnya gini, infeksi Ya. atau hasil yang bentuk yang tidak diinginkan, ya tulang rawannya keserap, rusak, bisa aja. Jadi gini, tidak ada satupun prosedur di bedah plastik baik ataupun kegiatan estetik lainnya yang tidak ada efek samping. Selalu ada kemungkinan efek samping, selalu ada kemungkinan komplikasi. Nah, tinggal sekarang itu kenapa kita harus mempersiapkan diri kalau terjadi hasil yang tidak kita inginkan, kita tahu harus ngapain. Oke. Nah, contoh misalnya ya sesuai keilmuannya ya. Ya. Misalnya seorang GP estetik melakukan tindakan filler. Nah, kemudian secara tidak sengaja ternyata terjadi yang namanya infeksi bernanah misalnya gitu. Ya. Sehingga kalau misalnya sang operator itu membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup, pada saat dia bernanah dia tahu harus ngapain. Gitu. Jadi jangan malah ditambahin filler lagi, jangan cuma dihajar antibiotik, nggak ngaruh. Gitu. Jadi harus dikeluarin dulu tuh, dibikin drainase, dibikin lubang kecil supaya nanahnya keluar. Betul. Gitu. Baru kita payungin dengan antibiotik. Wah, udah dicoba nggak berhasil, kirim ke level yang lebih di atasnya. Ya. Yang punya kemampuan untuk membongkar hidung, misalnya ke dokter bedah plastik atau dokter THT misalnya gitu ya. Nah, bisa ke sana. Nah, gitu juga dengan bedah plastik. Misalnya pasien saya bermasalah gitu. Kita harus mengukur, ini saya masih sanggup sih handle, saya akan coba handle. Kalau udah nggak sanggup, saya akan kirim lagi ke atasnya. Gitu. Jadi jangan ngerasa gengsi gitu. Ya. Karena malu, ntar pasien saya bermasalah, orang pada tahu malu. Jangan, justru itu gunanya kita berteman, bersahabat dengan dokter-dokter lain. Untuk menjadi Gitu. tim ya. Dan ini harus diinfokan ke pasien juga ya. Pasien harus tahu itu ya. Betul. Ya. Seperti kasus pada ini misalnya, sekarang kan lagi heboh tuh yang kemarin artis di Instagram yang di filler bibirnya terus berinfeksi. Jadi infeksi, ya. Ya kan, terus saya baca tuh postingannya karena ada yang nge-tag saya, ini malpraktek. Ya. Ya kan, nah awam itu dengan sangat mudah menglabel malpraktek pada satu kasus yang tidak menyenangkan. Betul. Belum tentu. Ya itu tadi saya bilang,
siapapun yang menjadi operatornya sangat mungkin mendapatkan hasil yang tidak diinginkan, mendapatkan komplikasi. Nah, jadi kalau saya ngelihat kasus itu, saya bilang itu bukan malpraktek. Malpraktek itu kalau yang disuntikan ke bibirnya itu minyak goreng, itu malpraktek. Itu malpraktek, Iya, betul. iya. Minyak telon. Kalau iya. yang disuntikan filler kemudian terjadi infeksi, itu namanya komplikasi. Yes. Gitu. Jadi nggak perlu, jangan awam itu juga perlu kita didik untuk pinter ya, untuk Yes. maksudnya supaya mereka nggak salah kaprah. Betul. Gitu. Dengan dia tahu ini komplikasi, so apa yang saya kerjakan, saya harus mencari pertolongan untuk ngeberesin komplikasinya. Itu bukan dengan berkoar-koar, oh ini malpraktek, udah tuh netizen yang lain nimpalin, benar Iya. malpraktek, laporin aja. Itu sia-sia, Anda laporin nggak bakalan menang juga. Malah jadi makin hancur bibirnya juga. Karena nggak diobatin. Jadi emang kita harus tahu mana yang komplikasi, mana yang malpraktek. Nah, malpraktek itu melakukan satu prosedur yang tidak sesuai dengan SOP-nya. Ya. Nah, kalau infeksi, hasil nggak bagus, nggak sesuai dengan waktu konsultasi, itu namanya komplikasi. Gitu. Oke. Unwanted result istilahnya. Yap. Itu sebaiknya akhirnya ada komunikasi apa garansi lah apa segala macam. Ya itulah pentingnya inform consent ya, kita diomongin di depan sebenarnya. Ya. Dok, ada lagi dari netizen nih, ada yang mau nanya nih, coba kita lihat pertanyaan dari netizen. Yang pertama, oke, dokter saya mau nanya nih, salah satu telinga saya itu tuli total. Dokter, atas saran dokter saya, dia mengatakan sudah tidak bisa menggunakan alat bantu dan menyarankan untuk melakukan implan koklea. Pertanyaannya, apakah implan koklea perlu dilakukan untuk kedua telinga atau hanya satu saja? Dan apakah komplikasi dari tindakan tersebut? Nah, pertanyaannya salah alamat. Betul, salah alamat. Harusnya ke THT. Ke THT. Jawaban saya itu nggak bisa dipakai sebagai referral. Yes. Gitu. Nanti saya bilang ternyata keliru, dokter THT marah lagi. Intinya harus jadi- walaupun pasang implan tapi ke THT gitu ya, Dok? Ya, itu sebaiknya ke THT lah. Ya. Mereka yang lebih paham. Coba, ada lagi nggak? Masih ada nggak? Oh, ada. Oke, yang berikutnya, dokter saya berusia 17 tahun, cuman payudara saya Sangat kecil. Apakah mungkin kalau saya melakukan implan payudara, apakah ada batas minimal usia untuk melakukan implan payudara? Dan apa sajakah yang harus saya persiapkan untuk operasi implan payudara? Nah, jawabannya iya bisa ya. 17 tahun sudah usia cukup dewasa, cukup matang secara psikologis maupun anatomis untuk melakukan tindakan pembedahan breast augmentation. Nah, nanti persiapannya tentu seperti biasa, kita cek dulu kondisi umum pasiennya, diperiksa labnya, segala macam normal, toleransi operasinya baik, ya udah kita bisa kerjakan. So nggak ada batasan, pada dasarnya tidak ada batasan secara formal. Oh harus umur sekian, kalau nggak bisa enggak sih. Nah, tapi kita melihat kan payudara itu kan baru bermanfaat besar atau bervolume kan pada usia dewasa. Gitu. Kalau anak SD tiba-tiba datang, "Dok, saya mau operasi payudara." Ya ntar aja, lulus SMA. Ya. Bayarnya pakai SPP, ya. Udah gitu operasi nggak pakai BPJS lagi. Aduh, susah. Aduh. Oke, thank you banget, Dok. Ini cukup jelas dan bisa jadi masukan untuk Healthy Friends juga. Sedikit berarti artinya ketika kita ingin mempersiapkan operasi atau bedah plastik itu poinnya selain mempersiapkan dana apa, Dok? Yang paling penting ini dulu, mental. Mental. Gini, jangan melakukan satu prosedur bedah plastik karena suruhan orang lain. Waduh, penting nih. waduh, ya, benar. Ya. Baik itu suruhan orang tua, pacar, pasangan, Siapapun atau deh teman. ya. Ya, siapapun pokoknya jangan. Jadi kerjakanlah karena memang Anda pengen. Ya. Yang kedua, ya, cari tahu informasi seluas-luasnya tentang prosedur itu. Kan tinggal buka Google, baca aja tuh semuanya. Yes. Yang ketiga, cari tahu siapa yang akan ngerjain. Wah, ini penting nih. Wah, ini penting. Track record dari dokternya. Iya. Ya, jadi jangan sekarang itu gini, banyak klinik ya tulis di depannya klinik praktek estetika. Yes. Tapi ternyata yang mengerjakan misal gini, misal Anda mau breast augmentation, ya jangan ke dokter THT. Kode bedah plastik udah pasti. Iya, karena THT itu telinga, hidung, tenggorokan, bukan Tenggorokan. telinga, hidung, tete.
Yes, betul. Ya. Bahkan Karena ada. ada dokter Bener, THT bener. ngerjain presegmentasi ada. Waduh. Mungkin pasien telinganya kurang, Iya, iya. Dok. Iya, iya. Iya. Atau Ya ada itu juga, nggak benar. Iya, ada iya. juga bidan atau perawat yang ngerjain benang filler lebih bahaya lagi justru. Nah itu juga sama. Jadi Aduh. sebenarnya perawat atau bidan itu tidak boleh melakukan tindakan invasif Ya. secara secara mandiri, nggak boleh. Betul. Dia boleh melakukan tindakan invasif di depan dokter, di bawah pertanggungjawaban dokter. Di bawah Nah, pengawasan bahkan. tapi kalau kita udah ngomong urusannya estetika, udah pasti nggak boleh aja. Yes, setuju. Bahkan di klinik pun nggak boleh. Misalnya dia kerja di klinik estetika yang ada dokter bedahnya atau ada dokter umum GP-nya yang estetik. Terus dia mengerjakan benang ke pasien, nggak boleh. Ya, Dokternya yang ngerjain, dia cuma nyiapin tugasnya. betul. Gitu. Tapi emang zaman sekarang tuh orang banyak kebablasan sih. Demi uang apapun dikerjain. Yang berikutnya, yang penting murah ya kalau dari sisi pasien. Nah ini Iya. juga bahaya nih. Itu Aduh. gila banget sih. Ada yang saya tahu ya di Instagram tuh saya sempat ngikutin beberapa tuh mereka datang ke rumah ngerjain di apartemen. Iya. Benar. Ada yang buka Ya. di mall. Aduh itu gila banget sih. Iya. Dan itu biasa selalu berujung dengan masalah. Betul. Siap. Sip. Wah, thank you Thank banget. you Dak. banget, dokter. Thank you banget Semoga sih informasinya. bisa mencerahkan Oke. Healthy Friends yang mau operasi. Nanti tinggal langsung ke klinik. Kalau mau langsung udah yakin, mantap, lempar ke Beautiful. Beautiful Clinic. Terima kasih. Terima kasih, Bye. Dok. Dah. Jelas banget. Makanya kita nggak boleh salah pilih dokter, salah Gak pilih boleh klinik. salah pilih dokter, Mau gak boleh memperbesar- kemakan promo. Memperbesar payudara ke THT. Wah, itu Telinga, bahaya. hidung, Tete, salah. Memperbesar kemaluan ke THT, telinga, hidung, Titit. titit. Nggak Ah. boleh juga. Udah nggak Oke deh. bisa, udah nggak bisa. Kita- Habis ini kita masih seru-seruan lagi. Oke. Pokoknya ini spesial, kita ngomongin plastik, cantik, happening, muda. Semua di episode ini ada semua. Jadi pantengin Healthy Friends, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Baik lagi Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Yeay. Tadi kita udah ngobrol, Dokter Tompi lumayan melegakan ya. Iya, aku Tetap mau operasi ya, aku bulan tadi tempat langsung ya? reservasi loh. udah Beautiful reservasi? Klinik buat bulan depan. Oh bulan depan. Tapi harganya cocok sama Tompi ya? Enggak. Ya nggak apa-apa, ntar sama asistennya Tompi, Iya, iya. sama tukang parkir Tompi juga bisa Iya, iya. operasi. Aku tadi ngambil yang pakai cicilan soalnya. Oh, bagus. Cicilan tuh ada di klinik gue, kenapa ke Tompi ada mau cicilan juga nih? Ya mohon maaf, saya butuh nama besar dong. Oh. Yang penting besar Sorry, aja sorry. dulu ya. Iya, iya. Yang penting besar Yang aja penting dulu. namanya dulu. Yang penting Iya, besar iya. aja dulu. di anu sama siapa? Dokter siapa? Dokter Tompi. Tompi, padahal nggak taunya asistennya. Tukang parkirnya yang operasiin. Gara-gara bere nyicil, aduh. Oke. Gak apa mas, nabung demi cintanya adek Kiki. Nggak apa-apa lah ya. Nih usaha gue lah masih ya. punya alternatif lagi nih mas. Kalau memang operasi duit lo nggak cukup, lo masih takut. Sebenarnya gue penasaran, makeup tuh kan juga bisa sebenarnya menjadi iya. penolong loh. Oh benar-benar. Iya, kan ada makeup artis tuh juga banyak kan. Oh, Atau iya, kayak film juga kadang kan nggak perlu operasi, tapi di art gitu jadi bisa touch up. di touch up. Penasaran Ada nggak nih, lo? ada temen Ada, pasien gue. Pasien Siapa? gue kan selalu variatif profesinya. Nah Oh, ini emang iya. profesinya Aduh, makeup jangan artis hits. Gue nanti mau nantangin dia mau Dia orang bilang nantangin. hits Lebih ke sendawa gitu loh. Hits. itu kalau hitsnya beneran, tapi Iya. kalau hitsnya skuter, Heeh. ya dia hits. Itu biasanya yang kesannya tuh mentalnya tuh so artis tapi gak terkenal. Oh, iya. Iya dia tuh hits. Kalau yang beneran hits, yang hits. Itu berarti beneran hits. Nih Healthy Friends, kita tantangin ntar ya. Pasien aku MUA ini bisa gak merubah Mas Ibeng lebih agak mendingan. Kita panggil Oke. Dek Kiki deh. Dek Kiki. Dek Kiki udah datang belum? Tamunya udah datang belum ya? Dokter, ini ada tamu Mbak Iya. Lia. Mbak Lia udah datang ya? Oh iya. Halo. Lia. Selamat datang. Monggo silakan. Silakan duduk. Oke, dilanjut aku ke belakang lagi ya. Iya jangan deket-deket dulu nanti takut Iya, nyari jangan, kan iya. masih belum operasi dia. Udah nggak Mari apa-apa. disulap. Iya nanti disulap. Oke. Tuh, Deli, Kiki, Dek Kiki ya. Mbak Lia apa kabar? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Terima kasih udah mampir ke kliniku lagi. Juga senang banget bisa datang ke sini. Iya. Akhirnya ketemu. sama Ketemu teman. lagi, Oke. kita udah lama banget gak ketemu Lama pas banget. Covid 5 bulanan Iya, kita ya. gak ketemu. Oke. Terus pandemi kemarin ini gimana Mbak? Iya kan makeup gimana tuh? Off, Iya. nggak Iya, kerja. kita off banget dari Maret sampai ya sekitar 3 bulan ya. 3 bulan. Karena Tapi sekarang semua berarti udah mulai reschedule, lagi ya? semua. Sekarang Iya, mulai sekarang ya. udah alhamdulillah Balik lagi, lah ya. tipis-tipis. lah, Tipis-tipis. iya. Sah dulu, Tipis-tipis. makanya ada banyak WO yang paket Iya, benar. sah dulu gitu. Hashtagnya gitu ya. Iya kan? Langsung dulu Balia aja. ikut lagi ngesahin buat make up. Iya, benar. Yang jadi irit sih emang sekarang nih kan, sekarang nih. Tapi Red tetap dong. Ada berhubungan gak sama Kan ada paket pandemi. Pandemik tuh make up turun juga gak make upnya atau sama aja? Sama aja sih. Sama lah, kan Oh, bedaknya maksudnya tuh gak ikutan harganya? pandemik Iya. kan? Oh, harganya tetap ada promo dong. Oke, Iya. tetap menyesuaikan Tetap. loh. Ya, kita Iya, sesuaikan iya. kebutuhan karena kan biasanya kalau untuk akad aja kan lebih simpel ya. Oh, ya Terus kan nggak tamunya sekalian juga nggak resepsi ya. banyak gitu. Mbak Lia nih enak ya ngeliatnya dari samping tuh tetap mancung terus ya. Iya. Mulai curhat Mbak, emang Iya gitu nih, lagi. gimana nih? Jadi Mas Ibeng itu suka memperawat aku. Iya. Perawat aku tuh kan ini baru emang. Aku agak mahal nih ngambil perawat ini Oh, memang. Ini Oke. yang episode, yang episode ini istriku jangan nonton deh. Nah, tapi Gimana? syarat biar diterima cintanya, Mas Ibeng mesti tancap Mancung. dulu, mesti mancung. Iya, kira-kira Tadi kalau- sempat ya, nelfon Tompi, cuman duitnya ya tahu lah Mas Ibeng kan lagi masih nabung, Ya. pandemik juga. Gitu, nanti tolong dibantu. tapi lah, Mas tapi Bisa, nanti kita bisa. sambil kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita kayak main games dulu ya. Oh, oke. Oh, sip. boleh, Kita boleh, punya boleh, games boleh. jawab cepat. Mbak Lia pilih dari dua pilihan yang aku kasih ya. Ya. Ya, kita jawab cepat aja. Make Make up atau fashion? Make up. Make up. Oke. Berjerawat atau kusam? Kusam. Terus. Tanpa lipstick atau tanpa bedak? Tanpa bedak. Wah. Tanpa job apa tanpa? Mau curhat lagi lo tanpa jodoh kan? Pasti bilang gitu. Kenapa apa tadi make up ya? Kenapa make up? Ya, karena fashion Karena Iya, udah pasti fashionnya di bisa. Dulu Udah pasti belajarnya bisa. berapa lama di mana? Kebetulan aku otodidak sih dari 2013. Itu beneran sendiri nggak sekolah gitu? Beneran sendiri. Oh. Ya karena kan udah ada YouTube juga ya waktu itu udah. Terus Instagram juga, jadi kita belajar dari situ. Tapi yang basicnya pasti bisa lukis nggak sih? kalau Iya, kayak benar, gitu-gitu? basicnya aku Iya, bisa harus bisa lukis. lukis. Oh, ngelukis di kanvas diaplikasikan ke muka, Ke muka, orang. bener. Oh, iya, iya. YouTube channelnya apa Mbak yang pertama kali ditonton waktu tutorial latihan pertama? Aduh kok aku lupa ya zaman dulu. Pokoknya ada lah si influencer beauty vlogger gitu ya. dari luar gitu. Oh, dari luar. Ya aku tertarik karena ada teknik contouring itu. Jadi makanya Justru karena penasaran teknik banget. contouring jadinya malah jadi Betul, tertantang. karena Serem dong contouring. Ya itu contouring bukan makanya conjuring ya. Conjuring, Oh, itu iya. conjuring. Ya, itu Justru kelas hidung lo satu. ntar mau dikonturing, konturing. Oh, iya, iya, Mau iya. pipi Bener. dikonturing. Capek dong naik motor contouring. Touring. Itu menyuruh untuk touring. Kalau tadi berjerawat atau kusam, kenapa pilih kusam? Mending kusam ya daripada jerawatan. Kusam masih bisa dicuci Kayaknya ya. Masih Kalau bisa kusam di kayaknya nama masih make up bisa ya. ya. Bisa dengan make up juga. Kalau jerawat malah jadi bahaya infeksi lain-lain. Benar, benar. Iya, iya, iya. Terus emang kan kalau make up itu lebih susah untuk ngilangin tekstur kan. Oh. Daripada Daripada undertone. ya, jadi kalau kayak kusam, pakein fondi dicerahin Ya, masih bisa nolong. Bisa. Tapi kalau jerawat, Fondi foundation. Iya, iya. Enggak fondi temannya si Pondi, ada tetangga gue. Enggak beneran, aku tanya. Fondi foundation kan? Foundation. iya benar foundation. Fondasi. Sih. Iya, jadi kalau di teknik makeup tuh susah nih ya, kayak masih beng gini, tekstur susah ya. Emang mesti ke dokter ya? Ya nggak sih? Enggak, Tapi benar. Susah kan emang Iya, ya, kalau mau untuk- gitu Oh ini susah. emang, ini bagian dari teknik apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini tuh menang. Tahu ngelesnya. Tapi ada Enggak, harganya. tapi loh. dulu emang aku berjawab tuh sering mencet-mencet makanya bolong-bolong. Tapi MUA tuh juga ada kalau yang scar gitu, bopeng gitu harganya lebih mahal mas. Karena kan mereka lebih banyak foundationnya untuk yang dipakai. Makanya terakhir kalau aku misalnya request pakai MUA itu pakai semen. Masih Beng order MUA buat di makeup? Enggak, buat di beton. Mukanya. Iya. Tadi kalau lipstick sama bedak lipstick lebih atau senang bedak, kenapa tanpa bedak ya? Kenapa? Mungkin biar bisa ini ya, kan bisa pakai skincare dulu ya. Jadi lebih kayak natural gitu. Iya. Walaupun makeup artist tapi juga ini skincare tuh Harus dong. penting banget buat Mbak Lia, benar. Harus. Mbak, Tapi aku kadang boleh lebih megang susah. hidungnya asli nggak sih tadi? Dari tadi penasaran. Bang Lia aku iseng deh mau nanya, tapi beneran lebih ada kesusahan gak sih kalau orang yang gak skincarean terus di makeup Mbak Lia itu emang lebih susah nggak? Iya, lebih
lebih susah. Apanya? Part up di bagian teknik Jadi, apanya? kebanyakan tuh kayak nggak terlalu nempel gitu loh. Si bedaknya itu. Si bedaknya nggak itu. nyatu sama Kalau kulitnya. bener-bener dia nggak skincare ya. Iya, karena mungkin jadi ada banyak sel kulit mati Iya benar. gitu-gitu ya. Terus apa tuh namanya komedo segala Komedo, macam. itu nggak bisa ditutupin banget. Iya, Iya, bener. iya, Jatuhnya jadinya nggak natural. Bener. Tapi kalau kayak memilih makeup kan kalau kita cowok nih, Mm. susah juga nggak MUA tuh buat yang kalau ada teknik buat yang cowok tuh sendiri, cewek atau sama aja sebenarnya step-stepnya gitu-gitu. Beda sih kalau untuk cowok. Kalau untuk Biasanya- cowok itu nggak akan setebel kalau cewek gitu loh. Karena kan terlalu tebel juga Aneh ya si aneh. cowok. Kalau cewek kan masih ada bulu mata. Jadi paling nggak biar kalau tebel itu masih balance lah, ada bulu mata yang Karena nolong cetar sama gitu. bulu mata yang Tapi- cetar. kalau cowok kan nggak pakai bulu mata, nggak pakai lipstick. Jadi kalau Iya. misalnya bedaknya tebel tuh kayak Misalnya aku request MUA Mbak, tolong dipasang bulu kuduk gitu bisa? Tapi Mbak Lia Biasa orang sendiri pasang bulu mata dia signature-nya apa sih? Kan aku lihat tuh kayak beberapa pasien aku juga yang makeup artist, ada yang kayak makeup no makeup, Iya. ada yang emang maunya tuh makeupnya yang tebel sampai bisa Oh, jadi manglingi iya. banget. Kalau Mbak Lia tipikalnya yang kemana? kalau aku lebih suka flawless sih. Flawless tuh Lebih gimana? lebih ke Hollywood makeup gitu. Hollywood Jadi yang makeup tuh jadinya. gimana ya, make up tapi dia nggak terlalu yang merubah karakter dari Tapi orang. tetap dia kelihatan Tapi kalau dia makeup ya. tetap make up. Nggak makeup no makeup gitu No, enggak bukan, ya? bukan make up no make up. Kalau tadi contouring, Contouring. itu diapain? Contouring itu kayak membuat dimensi muka biar kalau misalnya dia tembem biar lebih Jadi tirus, tirus. pesek biar lebih mancung, kayak gitu. Merongos biar lebih mundur bisa nggak? Behal! Emosi Mbak, ya lama-lama ini ya. kan teknik, ngomongin teknik make Ya kan makeupnya kagak buka mulut terus di makeup mulut Iya. di luar. Kanannya. Iya benar. Iya juga. Ada perpecahan host sama co-host. Berapa ini tadi yang dipesenin tips memilih make up tuh. Tips memilih tips make up. Oke, gue malah pada pengen nanya. Maksudnya milih gimana nih? Milih Ya, ini makanya. kali, milih sesuai dengan tone wajah gitu-gitu kali. Kita mesti apa sih biar kalau makeup sendiri tuh bisa lagi pas gitu. Yang jelas kita harus sesuaikan dengan undertone kulit kita ya. Jadi jangan terlalu yang naik 2-3 tingkat. Nanti kan jatuhnya lebih kelihatan belang atau apa. Jadi muka mesti dan disesuaiin leher. ya. Jadi menurut aku basicnya adalah tone warna. Tone warna. Tone warna tuh Nah, harus memilih tone warnanya sendiri, itu tuh gimana tuh? Apakah kita harus samain atau satu tingkat di bawahnya atau di atasnya? biasanya aku lihat dulu sih. Kan Oh, memang harus dilihat tidak, ya tetap tidak ya? semua orang itu semua sama ya kulitnya. Jadi ada yang mukanya lebih putih gitu. Jadi biasanya aku lebih turunin biar lebih match sama lehernya. Oh, justru malah Jadi, bisa aja diturunin ya? Bisa. Gak mesti selalu makeup tuh untuk dinaikin. Iya, nggak selalu. Tapi ada juga yang kebalikannya, lehernya putih, mukanya lebih kusam. Nah, itu kita harus Buset, naikin. lehernya. Wah, berarti kayak lo nih. Ada yang kayak gitu. Ini nih, putihan leher karena Iya. kalau kayak gitu aku tahu jawabannya karena kan ini nggak pernah ke expose matahari Iya, tapi ya. mukanya kena matahari terus nggak pakai sunscreen Iya. jadi justru kusam Benar. di atas cerah di bawah jadi kalau besok-besok begini aja terus jadi biasa Emang jarang kena matahari. Ramayana paling sering. Ini Oke, terus oke. kalau tips merawat alat-alat make up. Nah Oh, ini tips penting nih anti merawat. friends Oh, apalagi untuk pas corona gini ya, Iya, emang iya, harus iya, lebih penting steril tuh. banget. Kalau habis make up langsung aku cuci. Biasanya aku sediakan 2 brush gitu. Jadi Dua untuk brush? gantian. Hmm. Kalau habis dipakai satunya dicuci, satunya dipakai. Langsung dipakai. Kayak gitu sih. Terus kalau spons-spons juga harus aku kasih di plastik gitu biar lebih steril gitu. Tapi kalau sekarang Mbak Lia lagi makeup di pandemi gini apa pakai masker face shield juga? Kalau masker pasti. KPD. Kalau face shield Enggak ya? ya kadang aku pakai. Ada pakai. Tapi itu susah juga kali ya Iya maksudnya. emang agak susah sih. Susah loh. Iya kan kalau pakai facial juga Ketutup. jadi embun itu loh. Iya, iya, ketutup Minimal juga pakai pasti. Masker, kalau masker Wow, pasti. wow. Oke. Aku mau kasih challenge nih. Aduh, Karena apa nih? tadi sebenarnya udah konsul sama Dr. Tompi. Ah. Tapi tuh kalau makeup aku penasaran kayak hidung-hidung kayak Mas Ibeng gini agak nggak Oke. terlalu tirus banget, hidungnya nggak mancung-mancung amat. Aku mau challenge Mbak Lia, tapi sambil ngobrol. Tapi mau oke. di make upin gitu kira-kira bisa Oke. kelihatan kayak apa sih dia kalau di make up gitu. Oke, baik. Aku ada riwayat memang pernah jatuh, pernah tabrakan. Heeh. Yang dijahit ini. Oh, oke. Nggak apa kok, nggak mengurangi estetika. Oh, iya. Mbak Lia pernah make upin cowok juga beberapa kali pasti Pernah, kan? pasti kalau Sip. untuk pengantin Ya kan, kalau ada mantan cowoknya. Cowok cewek kan ada dong. Coba asistennya suster naikin barang-barang yang Mbak Lia. Coba aku mau ada nggak Mbak Lia bawa makeup? Properti, masukin. Coba. Oke. Coba. Lu pada pakai masker, corona apa nggak mau nampang di visual YouTube gua? Bener-bener. Ini, buset, siang, bawa. ini kita. Oh kita malam deh jam 8 sekarang ya. Bawa Segala pakai kacamata loh dia loh. komplit loh ini.
Mohon maaf Bapak, ibunya kenapa itu? Plus ya, matanya plus ya? Mbak lihat coba Mbak. Oke. Silakan duduk, gue mau lihat. Mbak Aduh. sambil diomongin yang pertamanya diapain dulu Iya, gitu. baik. Dikikis dulu dosa-dosanya mungkin biar lebih nempel. Aku pengen tahu. Tapi kalau memang nggak tahan, kira-kira jijik gitu, Angkat tangan ya? keluarin aja ya. Atau Lambai mungkin ke kamera ya. Kalau Lambai Mbak ke Lia kamera. merasa fondinya nih boros nih, boleh ditarifin nanti sama produser, boleh dimintain Di duit. reimburse. Rem. Iya. Biar nggak rugi. Oke. Yang pertama adalah bersihkan muka dulu. Oke, bersih. Kita pakai tisu basah aja. Wah, dia udah dari 5 tahun lalu nggak pernah bersihin muka, Mbak. Nah, Bye-bye. gimana nih blockingnya biar enak nih? Gini ya. Oke, majuan dikit Mas. Sip. Wah, alatnya lengkap loh. Wah, ini mereknya oke nih. Mbak, masih pengen beli, Mas. Kalau semprot niscaya dosa terhapuskan loh. Kamera jangan di zoom. Ya, di zoom lah orang mau ngeliatin. Wah, gila. Waduh ya Allah. Lembah dosa sampai di muka-muka ada loh dia loh. Luar biasa. Mana Mas yang habis kecelakaan hidungnya? Ini nih dong. Kita mau bekas Dulu ini ya. pernah. Apa lu nyium aspal apa gimana? Dicium. Oh, dicium aspal. Aspalnya nyamperin. Aspal aja suka ya Mas Ibeng ya? Mobil dok, kena mobil. Oh, kena Tabrakan mobil. sama mobil. Lo nyium mobil. Mobilnya milih-milih, hidungnya dulu deh. Waduh, perut lo malah enggak ya? Hidung lo duluan. Oke, kita spray biar Oke. lebih fresh. Ya, ini tutorial untuk nyemprot disinfektan. Kau aja. Enggak lah. Terus Kalau cowok gini biasanya butuh berapa lama? Pastikan lebih cepat. disinfektannya Guard. Ya, itu mereknya. lebih cepat kalau untuk cowok. Oh, cowok lebih cepat ya? Iya. Apa? Lifeguard. Oh iya. Udah mau sosok ngendor, salah gimana iklan mau masuk Mana coba. juragan Kita nih. udah kelihatannya gagak profesional. Lali lah. Gimana sih? Ini apa ini Mbak? Nah, ini aku pakai moisturizer. Jadi Moisturizer. biar lebih lembab ya. Jadi kalau lembab itu nanti bedak lebih nempel. Lu sama kukunya Mbak Lia kan putih banget, jadi udah kayak kopi susu gue rasa deh. Nempel ya Allah, maaf deh healthy friends ya. Gitu. Nih Pulang-pulang. moisturizerin dulu. Pulang-pulang suaminya marah. Kenapa? Kamu habis nyentuh apaan tadi? Tanganmu bau banget. Mbak Lia pulang sampai rumah di karantina sama suaminya. Kenapa di karantina megang Mas Ibeng? Aku Bukan karena terkontaminasi. COVID. Terkontaminasi. Ada tanah nggak gitu? Oke, ini primer untuk mengcover ini oilnya. Untuk yang kalau kayak pori besar, Ya, ini bopeng oil gini dulu ya. sih. Biar apa nggak berminyak ya. Mbak biasanya Lia kan. kenapa datang di tapping episode kita yang terakhir sih dari awal ngapa? Oh jadi udah bagus. Biar tuh. Biar ini ya. Oh iya juga bener. lah. Kita habis ini udah. Coy, tompinya bisa jam segini. Oh iya. Oke, terus primer lagi. Primer Ini- lagi. Ini memang harus disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing ya. Mbak Lia gak apa-apa ngomong mah jujur aja. Kenapa dia primernya banyak? Emang karena bopengnya banyak. Udah gue mengerti banget. Jadi sesuaikan. Bukan sesuaikan Kebutuhan. ton. Sesuaikan sama kebopengan kulit Anda. Biar gak bopeng banget gini ke klinik gue Healthy Friends. Kalau ke klinik gue benerin bopengnya dulu, make upnya gak ribet. Ya kan ini layout menyesuaikan layout properti Oh iya, benar, komplek banyak polisi tidur. Tapi dulu bopengnya lebih berat loh, masih bang ini karena udah gue Oh iya, treatment. PRP dulu. Ya. Dulu dia terbopeng se-Jogja. Ya. Sekarang dia udah meningkat, 2 teratas yang lebih baik. Bopeng yang bawah-bawah udah paling parah, udah banyak. Ya kan mas? Teman-teman lu banyak lagi bopeng kan? Iya. Iya. Temenku satunya itu loh. Apa perlu nyebut nama? Nggak usah ya? Oh udah pernah tahu se-Jogja sih, Oh, kan udah MC tahu. juga kan? Iya. Iya sekarang sih levelnya Iya. emang lebih di bawah sih. Iya, iya. Karena dia belum treatment sama gua. Coba kalau dia nonton episode ini ya. Iya, iya. Mas, Tolong. ke Mas. klinik biar level bopengnya lebih menang daripada Mas Ibeng. Mas Ya. Ibeng soalnya udah ke klinik. Jadi Aku udah juga nggak mau agak lebih disamain baik. sama situ mas. Ini episode nyinyir aja pokoknya ya. Biar ditonton. Tapi nggak ada maksud apa-apa ding mas. Lah Kita kan kalian pernah dulu satu kok. Baru bro. gue bilang. Oh, iya, jangan, Temen mau nggak boleh Temen, gitu. nggak boleh. Kapan ke klinik? Ntar gue kasih diskon. Agak mahal emang kalau muka kayak kalian sih, tapi ntar cicil boleh lah. Ini Mbak Lia nih sambil make upin samar-samar terdengar dia sambil zikir loh. Kayaknya takut banget kayaknya. Mas. Enggak lah. Iya. Mendingan loh. Ya ini jadi Mendingan sih, foundationnya beneran. itu warnanya benar-benar sesuai banget. Jadi
nggak perlu yang Ini berarti apa? full cover. Yang beige ya? Apa sih biasa istilahnya kalau yang gelap banget gitu? Beach. Iya, beach shape. Beige ya. Wah kayak mangkel nggak itu bilangnya? Beach. Beda itu Oh, iya. beige. Beda. Nanti jangan gue di tag out jadi host. Nah jadi ini foundationnya juga nggak full ya, jadi di bagian yang perlu di cover aja. Oh justru malah nggak boleh Nggak, full ya? nggak usah full Kenapa aja. tuh kalau full? Biar nggak kayak berat banget untuk Oh, cowok iya, ya, jadi iya, lebih iya. flawless juga. Ini lebih lo bisa ringan. ambil ilmunya mas kalau lo Iya, nge-MC, lo bener. bisa lo bawa fondi Oh, sendiri. Iya. Iya, bisa dipasangin sendiri. Beli di tempat kosmetik yang dekat jembatan layang itu nggak ada? Iya, ada, bener. ada. Ada. Itu legend loh itu. Itu legend. Iya loh. Deketin dong, bisa masuk loh. Iya benar. Perkara apa kayak masker gitu-gitu kan lumayan. Tapi Mbak Lia ini karena ada pengalaman sih ya. Aku baru semanggilnya Mbak. Oke, nunduk Masa dikit. dipanggil Mbak. Ini tonnya kayaknya ton paling mentok deh. Lo Ini tonnya Untungnya Tina soalnya, Tina ton. untungnya ada loh. Kayaknya gue lihat ini udah paling gelap loh punya Mbak Lia loh. Iya. Wah. Biasanya untuk masih kontur layak cewek. ya masih baik ini di makeup ternyata. Oke, lanjut ke bedak. Wih, pakai bedak loh dia loh. Ini Mbak tak bukan kasih tahu ya, bintang tamu sebelumnya itu nggak pernah effort sebanyak ini Mbak. Jadi jangan mau dikibulin Mbak, tolong nanti ditagih aja Mbak itu Mbak. Tagih Ini ke yang nyuruh produser. Iqbal namanya. Nanti tolong- produsernya ya. namanya Dito. Yang- Ya, itu namanya Iqbal. Bosnya namanya Mas Ipe tuh, sama Mas Andri. Dito tuh Nah, juga hari ini kebetulan hari pertama kerja. Ya. Jadi mumpung belum gajian, Mbak bisa sekalian. tolong, Potong Mbak. langsung deh nggak usah gajian. Biasanya bintang tamu tuh cuma jawab pertanyaan Mbak. Jadi jangan ini sampai repot-repot pakein makeup loh. Keren loh ini loh. Mbak Lia ini karena pengalaman ya, dia memang kalau sama klien gitu sambil touch up, sambil makeup gitu. Baru DP belum lunas. Wah, tapi bener lagi. Agak mending mas. Gue yakin sih Kiki kalau ketemu lo agak mau mendekat lah sedikit. Mual ya. Sedikit. Tapi kayak belum bisa diterima sih cintanya kayaknya. Iya. Setelah tahu aku punya anak 2 kayaknya. Bukan karena apa-apa. Wah, oke loh. Glowing loh. Bopengnya juga nutup sih, lumayan. Ya seperti aku bilang tadi, kalau untuk tekstur tuh emang agak Emang nggak agak bisa susah. ini Sampai ya. nggak bisa sampai mulus banget Nggak sih. bisa. Saya paling nggak Kok sama menolong. kayak sapu dashboard mobil tuh. Nah kalau lu mungkin pakai itu lebih pas sih mas. Nah ini nih sekarang namanya contouring nih kayak gini. Oh, ini Jadi dimancungin justru nih. Hidungnya dimancungin nih. Wah, before Tapi after kayaknya nih. mentok deh hidung lo nggak bisa Nggak dikontur bisa, juga. nggak bisa. Ya ini natural aja ya, Ya, jadi nggak natural. yang terlalu runcing. Keren. Wah gila. Wah, gila. Setahun lebih muda dari bapak lo. Muda nih, cakep. Mbak Lia kalau YouTube channelnya ini juga tutorial begini atau liputan waktu kerja? Tutorial makeup Tutorial sih, makeup, ada pasti. beberapa. Kadang kan klien nggak mau di videoin juga soalnya kan. Iya, Oh iya nggak benar. semuanya. Nggak mau jadi konten. Maunya langsung kelihatan cakep aja. Oh iya benar. Coba lihat udah agak mancungan belum? Coba kita lihat. Coba lihat. Wuh. Wih, gila. Oke loh, lumayan agak beda dikit. Agak mending sih. Oh iya. Agak mending loh. Biasanya tuh lebih maju bibir loh, ini lebih Ini maju. coba lo nyamping. Oh iya benar. Bibir sama hidung udah mulai sama tuh. Udah mendingan. Bagus. Kayak tab syuting lo mesti sama Mbak Lia deh. Ah, iya. Lihat atas. Nah, ini biar nggak gelap. Mbak Lia ini kan suaminya kan fotografer loh. Iya. Lengkap ya. Lengkap Paket banget tuh lengkap. paketnya. Waduh. Itu paket lengkap malah bikin palu gada sih. Oh iya. Ya, lo nikah, gue make upin, foto sama laki gue aja. Paketnya lengkap. Anaknya Kurang Mbak lebihnya Lia. kayak gini. Iya. Hati friends, gimana ya? Lumayan ya? Oh gini Lumayan rasanya loh. hidung mancung ya. Lumayan hidung lo mancungan Iya emang. loh. Agak lebih pas gitu. Agak lebih manusiawi ya emang ya. Lubang-lubangnya juga lebih Emang pas. jadi lebih kayak ini. Kata produser bayar make upnya separuh aja soalnya yang salah milih muka buat make up. Kurang ajar juga produsernya ya. Ya ampun, rese juga Tapi- ya. Tapi dari pengalaman Mbak Lia,
Sebenarnya ya ini kalau dikerjakannya nggak kemurungsung, nggak keburu-buru, butuh berapa lama sih? Kalau untuk cewek itu kurang lebih 2 jam. 2 jam ya? Wow, kamu cakep banget, sumpah. Aduh. Oh, gila. Dia main TikTok. Sekali lagi. Kayak kece kayaknya. Coba diulang. Karena kalau bilang cakep gimana? Coba ulang. Wow, kamu cakep banget, sumpah. Oh, sumpahnya ada gitunya ya. Harusnya kasih lagu yang Kimi-Kimi itu loh. Lagu TikTok harusnya ya. Tapi oke loh, lumayan loh. Iya loh. Boleh ya, Dek? Hampir Dek, aku nggak jadiin aku mengenali. pacarmu sehari aja, Dek. Sehari aja. Gimana dok? Sehari aja juga dia nggak mau. Gimana nih, kenapa ada lu mau ngomong apa sama kita? Mau Sumpah ada lo, apa? cakep lo. Masih Mau terpesona lihat ya. aku. Mau lihat? Iya. Enggak, kamu ada kerjaan berikutnya itu dibaca. Ayo. Kasih tahu mulu nih. Oh iya. Ketahuan deh. Ketahuan deh. Apa tuh? Mau ngapain? Oke, games ya sekarang. Mitos Balia, atau fakta? kita mau ngajakin Balia untuk main games. Mitos atau fakta? Perawat gua keren deh, kayak kesannya tuh lagi di guru TK anak-anak. Kita mitos atau fakta ya sekarang ya. Enak loh, tapi kalau malam pertama sama Enak dokter, loh. sama guru Suster TK. gini bikin pasien-pasien gua 70% jadi cowok semua. Alhamdulillah pasien cowok-cowok datang ke klinik gua. Balia ini mitos atau fakta ya. Memompa maskara dapat membuat pemakaian produk lebih merata. Enggak. Mitos. Mitos. Oh, mitos. Mitos. Mitos ya. Mitos. Kita cek Lanjut, jawabannya. coba. Betul. Betul, mitos. Mitos. Karena bukan berhubungan sama itu ya. Dek Lebih Vicky yang kepada baca. mitos. harus di- Kenapa mitos, Dek Vicky? Coba bacain kenapa mitos. Alasannya apa? Karena memompa maskara justru hanya akan membuat produk menjadi cepat kering karena saat dipompa udara akan masuk ke dalam tabungnya. Terus. Selain itu, mengocok kuas, Asik. maskara juga dapat memicu timbulnya bakteri. Betul ya, Mbak Lia? Betul. Gitu. Keren loh. Lanjut, ada lagi nggak? Ada lagi. Apa tuh, ada apa? Mitos atau fakta? Bacain. Oke, produk yang lebih mahal mempunyai kualitas lebih baik. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Mitos ternyata. Wah, benar. Karena apa tuh? Karena apa? Bacain. Karena apa? Biar gak dipotong ya barannya. Enggak juga. Lah. Kenapa tuh? Sebagian Kenapa besar mitos? merek kosmetik Dek Kiki. ternama. Sebagian besar merek kosmetik terutama juga menggunakan bahan yang Kosmetik ternama. Pertama. Ayo kaca sih, pembesar Pak. ada nggak? Tolong. Kosmetik ternama juga menggunakan. Sebagian besar merek kosmetik ternama juga menggunakan bahan yang sama dengan produk yang lebih murah. Oke. Jadi apa tuh? Hasil dari produk juga Bergantung? bergantung dengan cara aku kayak anak SD ya. Bal jangan dipindah-pindah, udah dia kebaca, Bal. Iya sengaja nih kayaknya nih Semua sengaja. kerjain suster gue, lo pada rese ya. Dia Hasil lagi dari baca produk loh. yang bergantung Marahin dong. dengan cara pemakaian yang kita lakukan. Karena sebelum membeli produk mahal, pastikan kita sudah tahu cara menggunakannya Dengan tepat. tepat. Benar ya, Malia ya? Betul. Benar Bahkan sekali. banyak brand-brand make up besar cenderung harganya malah murah ya, bisa ya. Bisa. Sekarang juga banyak yang Bisa. murah yang bagus Dan kok. benar Iya. sebaliknya. Jadi lokal brand yang murah juga banyak Banyak. banget. Yang murah belum tentu murah. Nah, berarti intinya ada bukan di harganya, tapi di skill sama pengetahuannya justru kalau menurut Benar, aku sih benar, kalau makeup gitu. Kebuktinya Mbak Lia aja bukan yang sekolah formal, tapi mau ngulik, mau cari tahu, akhirnya bisa. Tuh healthy friends, nggak semua harus duitnya harus banyak, mahal gitu, belum tentu juga. Oke. Seru Terima kasih sekali. Mbak Lia. Terima Thank you. kasih. Mbak Lia udah membantu Mas Ibeng buat mendekati. Ya. Suster aku doain berhasil ya. Iya, semoga. Semoga berhasil. bisa diterima cintanya. Kalau Ketemu di kelamin. Kita juga jadi nambah ilmu. Iya betul, Mbak betul, Lia. betul. Nambah ilmu benar. Mbak Lia kalau pengen healthy friends di rumah pengen kontak-kontak kemana hubunginya? Instagram sih Bisa di paling Instagram gampang ya. aku. @Lia Paroh Makeup. Parau Makeup. @Lia Parau Makeup. Ya. Sip. Bisa di follow. Yes. Terima kasih healthy friends. Kita ketemu lanjut di segmen berikutnya ya. Yap, betul. Oke. Tetap di dokter bilang senang-senang Pasti sehat.
Tadi pasti pasti belum detail tuh kan, tapi kalau pengen lanjut lagi atau mungkin belum sesuai tadi obrolan sama Dr. Tompi, langsung aja lah ke kliniknya ya di Beautiful Aesthetic Clinic, Jalan Pakubuwono 6, nomor 5A, RT 3, RW 3, Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Atau gampang sih, Instagramnya udah pasti di Dr. Tompi, Twitter juga Dr._Tompi. Nah, buat tahu makeup yang mau pakai MUA bisa juga di @liaparomakeup. Terima kasih Dokter Yusri, terima kasih Kakak Lia. Silakan bergabung bersama kita di sini. Baiklah. Kita ada di penghujung segmen nih Healthy Friends. Jadi supaya teman-teman atau healthy friend di rumah bisa menyimak terus episode-episode kita di Dokter Bilang, wajib subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Setiap Kamis jam 8 malam, kemudian kasih ide, saran, narasumber, mungkin guest star siapa yang pengen kita undang. Terus follow juga Instagram kita @dokterbilangofficial. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Cukup. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Sayangku. Ucup. Ucuk. Ini nih ya. Ada tagline nih, jangan bosan hidup sehat. Karena satu menyenangkan Dan senang itu menyehatkan. Terima kasih untuk semua tim, terima kasih Thunder Production, terima kasih 55592 Studio, terima kasih Zianka Media, terima kasih Sky Entertainment. Terima kasih. Ayo tantangan. Kasih tahu dong. Hafal nggak? Ntar kurang dirasani lagi. Terima kasih Kak Yosep ya. Episode selanjutnya pokoknya harus standby. Kita kontak lagi ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah kata. Saya Ibeng. Dokter Yusri Dinas pamit. Suster Dek Kiki. Dan di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bilang kini kau tak menarik lagi, tapi ku merasa kau tidak. Kau selalu bertanya, apa ku masih cinta? Dari pertanyaanmu, sepertinya kau takut. Sekarang atau 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Sekarang atau 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Cinta. Kita lanjutkan. Yuni Saru, ayo. Dari pertanyaan Chris Dayanto. sepertinya kau takut. Semua. Sekarang atau 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Sekarang atau 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Yeah.